Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Senin 9 Maret 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi yang pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan berita langkah strategis Pemkab Sijunjung, Bupati kukuhkan 4 camat dan Ketua TP PKK Kecamatan secara serentak. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Romi Yeni. Suasana hikmat menyelimuti Balairung Lansek Mani pada Senin 2 Maret 2026 saat Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir resmi mengukuhkan 4 camat baru untuk wilayah Kupitan, Novdel Fenri Malva Putra SSTP MM, Koto 7, Erik Sedenov SIP, Lubuk Taro, Fergif Alnef SSTP MSI, dan Tanjung Gadang Rahmat Azandi Fajar SSTP. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan camat di tahun 2026 ini bukan sekedar tugas administratif, melainkan amanah kepemimpinan yang menuntut kepekaan tinggi. Beliau berpesan agar camat selalu siaga dan memahami setiap dinamika di wilayahnya, dengan filosofi bahwa camat harus tahu bahkan jika ada jarum yang jatuh di tengah masyarakat. Sejalan dengan pengukuhan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, juga melantik para Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Penggerak Posyandu, hingga Bunda PAUD dan literasi untuk tingkat kecamatan. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat sinergi gerakan pemberdayaan keluarga dari tingkat kabupaten hingga ke unit terkecil di masyarakat. Nyonya Nedia menekankan bahwa PKK bukanlah organisasi seremonial semata, melainkan motor penggerak yang harus memastikan program-program kesejahteraan benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Dalam momentum ini ditekankan pentingnya nilai etika, kejujuran, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas. Para pejabat baru diingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan hasil pertimbangan matang berdasarkan potensi dan aturan yang berlaku.
Kehadiran para pimpinan baru ini diharapkan mampu menjawab tantangan berat di tahun 2026 melalui pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan di wilayah kerja masing-masing. Dengan pelantikan ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung optimis dapat menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, terutama dalam penguatan literasi, PAUD, serta pemantauan aktif di setiap posyandu demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh LPPL Radio Lansemani FM untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Romi Yeni. Selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Perkuat sinergitas di bulan Ramadan 1447 Hijriah, Polres Wonogiri gelar buka puasa bersama Forkopimda, anak yatim, dan awak media. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Dias. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kebersamaan antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga awak media tampak dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar Polres Wonogiri di Masjid Al-Ma'ruf Polres Wonogiri, Jumat 6 Maret 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Wonogiri dan Wakil Bupati Wonogiri, Kapolres Wonogiri, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran Polres Wonogiri, anggota TNI Polri, awak media, serta pengurus dan anak-anak Panti Asuhan Kajen Wonogiri. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan, bulan Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat dan menjadi kesempatan yang baik untuk mempererat silaturahmi antara Forkopimda, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh anggota Polres Wonogiri. Dengan kebersamaan diharapkan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Wonogiri dapat terus terjalin dengan baik. Pihaknya juga mengajak seluruh anggota Polres Wonogiri untuk memperkuat integritas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas dan tanggung jawab. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas daerah yang dinilai turut mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Stabilitas dan kondisivitas masyarakat yang terjaga dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu tidak lepas dari peran TNI Polri serta seluruh elemen masyarakat. Menurut Bupati, kondisi keamanan yang kondusif turut berkontribusi pada meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD Kabupaten Wonogiri pada 2025 mencapai angka 3,81 berdasarkan rilis Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda Wonogiri juga menyerahkan santunan kepada anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Wonogiri serta memberikan bingkisan lebaran secara simbolis kepada awak media sebagai bentuk apresiasi atas peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Dias. Selanjutnya mendengar kabar dari LPPL RKPD Kota Denpasar, Bali. Pemkot Denpasar gelar Pramusrenbang Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 2026. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Bambang Haryadi. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar melalui Bapeda Kota Denpasar menggelar Pramusrenbang pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan pencepatan penurunan stunting Kota Denpasar tahun 2026 bertempat di Ruang Mahotama Lantai 3, Geraha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar. Acara dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Aryo Wibawa yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama Pramusrenbang penurunan prevalensi stunting. Dalam kesempatan tersebut, Aryo Wibawa menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah. Stunting berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, kemampuan kognitif, produktivitas hingga daya saing bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, angka prevalensi stunting Kota Denpasar menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting berada pada angka 10,8
Sementara itu berdasarkan survei status gizi tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 10,4%. Ia menambahkan hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran dan efektif. Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Denpasar telah diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 69 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta selaras dengan tema pembangunan Kota Denpasar tahun 2027, yakni peningkatan kualitas daya saing SDM serta inovasi pelayanan publik berbasis budaya melalui transformasi digital menuju Denpasar Maju. Melalui Pramusrenbang ini, Arya Wibowo berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyepakati langkah-langkah strategis yang akan diintegrasikan dalam RKPD dan Renjana Perangkat Daerah tahun 2027 dengan pendekatan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Demikian saya Bambang Heriadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Bambang Haryadi. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama. Sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Merangkum berita aktual dari penjuru tanah air dan kita memasuki di sesi yang kedua akan diawali oleh Persada Talks. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Persada Talks edisi hari ini pendengar berkesempatan berbincang bersama dengan Ibu Emma Rahmawati selaku Kepala Dinas DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui tanggapan DP3AP 2KB mengenai Permen Nomor 9 Tahun 2026 turunan PP Tunas. Selengkapnya mari kita simak Persada Talks berikut ini.
Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita sudah terhubung siang hari ini dengan Ibu Emma Rahmawati selaku Kepala Dinas DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau dan kita akan bertanya pastinya tentang kemarin baru saja diluncurkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari PP Tunas nih Kang Mas Bayu, yang dimana ini menyatakan bahwa anak-anak di bawah 16 tahun ini ditunda dulu aksesnya ke platform digital beresiko tinggi. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan dari DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah sendiri mengenai peraturan tersebut? Dan sudah tersambung siang hari ini. Selamat siang Ibu Emma. Siang Mbak, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa seluruh pendengar radio. Apa namanya Mbak? Jawa Tengah apa? Jateng? Seluruh Indonesia Ibu. Ya, seluruh Indonesia ya? Yes. Ya, seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih Ibu Emma. Nah, mungkin bisa langsung saja Ibu, ya ini saya mohon izin. Ini ingin bertanya mungkin mengenai tanggapan dari DP3AP 2KB Jawa Tengah sendiri nih Ibu terhadap kemarin Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang sudah diluncurkan ya Ibu. Ini yang menunda akses akun anak di bawah 16 tahun untuk platform digital beresiko tinggi. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih Bu kebijakan ini tuh bisa memperkuat perlindungan anak di ruang digital? Ya, jadi tentu pertama kami menyambut baik dan sangat baik tentu dengan kebijakan pemerintah tentang PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Ini saya sangat senang sekali Mbak, karena kejahatan yang berkaitan dengan digital untuk di ruang digital terhadap anak itu semakin meningkat. Kita tahu kemarin yang kasus SMA 11 itu ya, kemudian juga masih banyak lagi lah yang mungkin online grooming dan sebagainya itu mulai banyak terjadi, sehingga memang sementara mungkin tidak semua orang tua mampu membuat kebijakan internal di dalam rumahnya bagaimana mendisiplinkan anak-anak menggunakan digitalnya. Nah, ini yang sehingga kemudian negara merasa harus untuk mengatur ruang privat bagi keluarga-keluarga yang mungkin tidak mampu untuk mendisiplinkan anaknya kapan menggunakan digital, bagaimana menggunakan digital. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi kami sangat menyambut baik gitu. Oke, baik. Nah, berarti untuk nantinya ketika peraturan menteri ini diimplementasikan seperti itu ya Ibu ya, ini kan pasti ada tantangan atau dampak gitu ya. Mungkin sudah DP3AP 2KB ini prediksi akan muncul, entah itu untuk anak, keluarga, dan juga sekolah terkait pembatasan akses ini gitu ya Bu ya. Nah, ini terus gimana sih Bu peran orang tua dan juga sekolah ini dalam mendukung implementasinya ini seperti apa? Ya, kita terus mensosialisasikan Mbak. Jadi forum anak-anak forum anak kita Jawa Tengah itu bahkan sudah membuat bentuk sosialisasi selain melalui media sosial, juga dia menyusun komik gitu ya, menerjemahkan PP Tunas ini dalam bahasa anak-anak. Mereka bahkan sudah melakukan itu gitu untuk disosialisasikan kepada seluruh teman-temannya. Nah, sehingga apapun yang terjadi tentu orang tua dan sekolah juga harus mendukung. Kan nanti juga akan dipilah ya Mbak ya, kan itu kan nanti misalnya prakteknya kan katanya nih ya, jadi misalnya nanti seperti Instagram, Facebook, macam-macam platform-platform itu kan nanti akan anak-anak diminta untuk mengisi tanggal lahir, kan akan ketahuan nih usia anak. Nah, nanti dari platform itulah yang akan kemudian mengelola gitu ya. Ketika ada tontonan-tontonan itu, dia mungkin akan bisa langsung otomatis meng-cut gitu ya. Ketika misalnya YouTube lah, tiba-tiba anak mengakses tontonan yang belum usianya. Nah, jadi dia akan langsung bisa meng-cut begitu ketahuan usia yang menonton itu siapa. Nah, jadi kalau saya sih orang tua dan sekolah harus sangat mendukung, dan tentu yang untuk hal-hal yang baik, yang positif, tentu platform itu akan kemudian memilah lagi yang mana yang baik, mana yang tidak untuk anak. Nah, nanti negara yang pemerintah pusat yang akan mengontrol apakah si platform itu kemudian sudah menindaklanjuti atau belum. Jadi menurut saya sih kalau itu mekanismenya seperti itu bagus ya, saya sangat mestinya orang tua dan sekolah itu harus sangat mendukung gitu. Oke, baik. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Emma ada langkah sosialisasi gitu ya Bu ya. Nah, tapi mungkin apakah ada langkah lain seperti itu ya Bu Emma yang akan dilakukan oleh DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan ini kalau kebijakan ini tuh efektif, termasuk mungkin nantinya akan ada program edukasi atau koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan juga komunitas lokal Ibu?
Iya, kalau itu akan kita lakukan terus ya, termasuk juga koordinasi dengan dinas Kominfo Digi gitu ya. Kita kira-kira bisa nggak sih melihat dari sisi mereka efektivitas dari PP Tunas ini kan gitu. Kalau kita kan nggak bisa lihat ya Mbak ya, karena kan bukan tugasnya. Tapi mungkin nanti bisa dengan teman-teman Kominfo Digi gitu. Kira-kira bisa dilihat apakah itu efektif atau tidak PP itu. Nanti kita bisa evaluasi terus dan kita terus bagaimana kita bisa mensosialisasikan juga kepada sekolah-sekolah, kepada dinas pendidikan gitu ya, juga dengan kabupaten untuk kemudian disosialisasikan pada anak-anak. Saya pikir kalau PP ini berjalan, Mbak, itu kan akan otomatis, Mbak. Jadi disosialisasikan mau enggak kan itu sebenarnya akan langsung otomatis karena itu yang mengaturkan pemerintah kepada platform kan begitu ya. Jadi platformnya yang diatur supaya dia melaksanakan perlindungan anak. Karena kalau melihat dari regulasi ini kan ada 5 ketentuan utama ya Mbak. Satu adalah pelindungan anak lebih diutamakan dibanding kepentingan komersial atau bisnis. Kemudian ada larangan profiling data anak. Kemudian penerapan batas usia dan pengawasan ketat dalam pembuatan akun. Nah, ini kan berarti kepada platformnya ya. Okay. Larangan menjadikan anak sebagai komoditas dalam ekosistem digital dan sanksi tegas. Jadi sebenarnya itu penerapan ini kepada platform-platform yang ada gitu kan. Sehingga nanti negara itu bisa memantau. Termasuk juga kami kan juga sudah kerjasama dengan Densus 88 Mbak untuk Telegram. Jadi platform Telegram itu ternyata sudah melalui platform itu ada rekrutmen pada anak-anak untuk dididik menjadi radikal, terorisme dan ekstremisme. Nah, ini kita menangani beberapa korban yang karena platform itu yang tidak mengenal apakah itu anak atau dewasa gitu ya, anak-anak direkrut untuk menjadi mereka menjadi orang-orang yang sangat digital dan sebagainya gitu. Sangat ekstremis, radikal dan sebagainya gitu. Oke, baik. Mungkin terakhir Ibu Emma, sebelum kita tutup obrolan kita pada siang hari ini, apa harapan dari DP3AP 2KB Provinsi Jawa Tengah sendiri tentang peraturan menteri yang melindungi anak-anak kita pastinya untuk bisa mengakses platform digital beresiko tinggi? Ya, jadi kalau kami tentu yang pertama tadi saya ucapkan terima kasih pada pemerintah yang sudah meringankan beban kita gitu ya. Bagaimana mendorong supaya keluarga itu aware terhadap penggunaan digital bagi anak-anak. Yang kedua, kami akan melakukan sosialisasi pada orang tua gitu apapun karena kan platform itu kan juga cepat ya Mbak bertumbuhnya ya Mbak ya. Sangat cepat gitu loh kan. Yang sudah mainstream aja tapi kan sangat cepat bertumbuhnya sehingga kami ingin mendorong para orang tua gitu, menyuruhkan para orang tua, ayo kita semua para orang tua menjadi cerdas terhadap penggunaan digital dan bagaimana menerapkan disiplin efektif untuk anak-anak dalam penggunaan digital. Kemudian kepada sekolah juga mohon untuk juga di dalam penggunaan PR atau pekerjaan-pekerjaan sekolahan itu ya selektif dalam penggunaan platform digitalnya. Jadi supaya anak-anak juga tidak terlalu bebas menggunakan semua platform digital. Jadi itu yang akan kita lakukan dan tentu kami kerjasama dengan Dinas Kominfo Digi. Kita akan coba cek gitu ya melalui mungkin yang mereka miliki sistemnya bisa dicek enggak misalnya apakah PP ini sudah berlaku efektif atau belum gitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Bu Emma untuk waktunya pada siang hari ini. Sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sehat selalu Ibu Emma, selamat siang. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mbak. Dan itu tadi pendengar LPPL seluruh Indonesia dan kita kembali dalam Berita Indonesia Live. Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini dan setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Di sesi yang kedua pendengar, kabar diawali dari LPPL RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dengan kabar Safari Ramadan di Pendopo Bupati Ketapang, perkuat silaturahmi dan sinergi pembangunan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Awang Aji Wasita. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, hangat penuh kebersamaan mewarnai Aula Pendopo Bupati Ketapang saat kunjungan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam rangka Safari Ramadan 1447 Hijriah
dan disambut langsung oleh Bupati bersama Wakil Bupati Ketapang serta jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang. Bupati mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Gubernur beserta rombongan yang tentu membawa kebahagiaan, kebaikan, dan keberkahan bagi masyarakat Ketapang. Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai bulan suci Ramadan sebagai momentum memperkuat persatuan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat. Dalam safari Ramadan tersebut juga dilaksanakan penyerahan berbagai bantuan kepada sejumlah perangkat daerah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, serta hibah untuk rumah ibadah dan pondok pesantren di Kabupaten Ketapang dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Suasana tersebut memperkuat komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam membangun Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang, menuju daerah yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Awang Aji Wasita. Dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Selatan. Bupati Tangerang tinjau langsung lokasi banjir dan serahkan bantuan logistik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Andri. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam kunjungannya tersebut, Bupati didampingi jajaran perangkat daerah seperti BPBD, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Sosial, serta PMI. Beberapa titik yang ditinjau diantaranya Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa II, Desa Kadujaya Kecamatan Curug, serta Perumahan Nuansa Mekarsari II di Desa Rajeg Mulia Kecamatan Rajeg. Menurut Bupati Mesa Rashid, banjir yang melanda sejumlah wilayah tersebut disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang berlangsung cukup lama sejak malam hingga pagi hari. Ia menyebutkan berdasarkan laporan BPBD, sedikitnya 15 kecamatan di Kabupaten Tangerang terdampak banjir akibat curah hujan tinggi dengan durasi yang cukup panjang. Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama instansi terkait langsung turun ke lapangan untuk melakukan penanganan serta menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak yang mengungsi di masjid maupun balai warga. Selain faktor curah hujan, banjir juga dipicu oleh pintu air yang tidak berfungsi optimal serta tingginya debit air di Sungai Cilongok yang bermuara ke Sungai Cirarab. Untuk mengatasi genangan, Pemkab Tangerang menyiagakan pompa air di wilayah cekungan, khususnya kawasan perumahan, agar air dapat segera dipompa menuju sungai. Pemerintah juga memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi mulai dari layanan kesehatan, obat-obatan, tempat tidur bagi lansia, selimut, hingga bantuan logistik. Dapur umum pun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka puasa dari warga yang terdampak. Sementara itu, menghadapi potensi cuaca ekstrim beberapa hari ke depan, Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk tetap siaga, serta menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Andri. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live dengan kabar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mendorong pengembangan model pasar 1001 malam bagi para pelaku UMKM. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan redaktur Aan Kasyanto. Pendengar RPP Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pengembangan model pasar 1001 malam sebagai salah satu upaya memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ekosistem ini mempertemukan para pelaku usaha, pemilik modal, industri besar untuk terus bersinergi dalam memajukan ekonomi nasional. Hal ini dikatakan oleh Muhaimin saat berada di Gelora Bung Karno, GBK Jakarta pada Ahad lalu. Menurutnya, jejak jajanan Nusantara atau JJN merupakan bagian dari proyek percontohan untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk memperkuat UMKM, Muhaimin meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi pelaku usaha rakyat.
Karena itu pihaknya pun terus mendorong pemanfaatan berbagai fasilitas publik, khususnya lokasi strategis, agar dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pengelola kawasan GBK serta pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan festival GJN sebagai ruang promosi dan pengembangan usaha bagi UMKM. Ia juga mengapresiasi 64 pelaku usaha yang terlibat dalam festival GJN, khususnya para perempuan pelaku UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulantalo Gorontalo. Kabupaten Gorontalo terima porsi terbesar 252 paket BLP 3G mengalir ke Batuda hingga Dungalio. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Marlona. Pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, Kabupaten Gorontalo terima porsi terbesar 252 paket BLP 3G mengalir ke Batuda hingga Dungalio. Memasuki hari keempat, agenda penyaluran bantuan pangan, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi melakukan penyaluran secara bertahap di 4 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, Batuda, Tabongo, Bongomeme, dan Dungalio, Jumat 6 Maret 2026. Dalam kunjungannya, Wagub Ida menyoroti perbedaan signifikan pola penyaluran bantuan tahun ini. Jika tahun-tahun sebelumnya penerima bantuan seringkali masih dalam usia produktif, kali ini pemandangan di lokasi penyaluran didominasi oleh rambut putih dan langkah kaki yang mulai melambat. Di sela-sela penyerahan di Kecamatan Tabongo yang menjadi titik dengan penerima terbanyak yakni 92 orang, Wagub memberikan peringatan tegas berdasarkan evaluasi tahun lalu. Ia meminta warga untuk tidak menjual paket bantuan tersebut hanya demi mendapatkan uang tunai atau membeli kebutuhan non-pokok seperti rokok. Dari total 3.000 paket bantuan untuk seluruh Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo mendapatkan porsi terbesar dengan total 1.330 paket. Sementara total bantuan yang diserahkan Wagub Ida hari ini sebanyak 252 paket yang terbagi di masing-masing kecamatan. Kecamatan Batuda 43 paket, Tabongo 92 paket, Bongomeme 57 paket, dan Dungalio 60 paket. Saya Marlona, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulantalo, Gorontalo melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Marlona. Selanjutnya pendengar dari LPPL Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, launching UGD 24 jam se-Kabupaten Pasuruan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Anggun. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Per tahun ini, seluruh puskesmas di Kabupaten Pasuruan melayani 24 jam penuh. Layanan UGD 24 jam, 33 puskesmas se-Kabupaten Pasuruan ditandai dengan launching oleh Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, bersama Wakil Bupati Gus Sobih Asrori di Puskesmas Pohjentrek, Sabtu sore 7 Maret 2026. Dalam sambutannya, Mas Rusdi menegaskan keberadaan UGD 24 jam di 33 puskesmas se-Kabupaten Pasuruan menandakan semakin majunya layanan kesehatan daerah, sebab sangat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, khususnya kegawat daruratan di luar jam kerja. Sederhana saja, saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan yang pertama, layanan puskesmas 24 jam. Kita tidak perlu melayani pun seperti pada waktu pagi hari puskesmas itu buka. Tidak, tapi paling tidak ojo kosong puskesmas ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina menjelaskan, hadirnya UGD 24 jam merupakan arahan Bupati Rusdi Sutejo dan menjadi bagian dari 33 program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan. Sebagai gerbang utama dalam memastikan akses pertolongan medis segera dan tersedia setiap saat. Prakteknya UGD 24 jam didukung tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di masing-masing wilayah puskesmas. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih rekan reporter Anggun. Selanjutnya pendengar memasuki 1 tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Hasnur Riyadi Sulaiman, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin ajak seluruh lapisan masyarakat memperkuat sinergi untuk pembangunan ke depan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan buka puasa bersama yang digelar di Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Minggu malam 8 Maret 2026. Gubernur mengatakan, momentum Ramadan dimaknai sebagai waktu yang tepat untuk mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah pemerintahan. Gubernur juga berharap seluruh jajaran pemerintah daerah terus terbuka terhadap berbagai masukan dan saran dari masyarakat demi mendorong kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan. Selama kurang lebih 1 tahun memimpin pemerintahan bersama Wakil Gubernur Hasnur Riyadi Sulaiman, berbagai program pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah daerah disebut mulai berjalan secara bertahap. Sejumlah rencana pembangunan infrastruktur juga tengah dipersiapkan, termasuk pengembangan dan pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan menuju wilayah Binuang. Pemerintah provinsi juga menyiapkan langkah pembebasan lahan sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi pembangunan tersebut. Kegiatan buka puasa bersama ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Acara juga diisi dengan tausiah keagamaan, doa bersama, dan dilanjutkan dengan berbuka puasa dalam suasana kebersamaan Ramadan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih. Dan selanjutnya, pendengar kabar dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan kabar guna alihkan aktivitas negatif anak muda selama bulan puasa Ramadan, Polres Tegal gelar cokoran Sehat Bersama Polres Tegal. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Hendro LD. Terima kasih. Baik, pendengar LPPL di seluruh tanah air dari Selawi Kabupaten Tegal, saya mengabarkan guna mengalihkan anak-anak muda dari aktivitas negatif seperti tawuran maupun balapan liar selama bulan puasa Ramadan, Polres Tegal mengadakan cokoran Sehat Bersama Polres Tegal atau lomba lari cepat 100 meter tanpa alas kaki yang tengah populer di kalangan anak muda pada hari Jumat malam Sabtu 6 Maret 2026 lalu di alun-alun Hagawana Selawi, Kabupaten Tegal. Kegiatan ini diikuti sebanyak 48 pelajar yang mengambil bagian dalam kegiatan ini. Mereka terbagi dalam 6 kategori berdasarkan berat badan serta 1 kelas khusus perempuan. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo yang didampingi jajaran Polres Tegal turun langsung ke lintasan untuk laga eksebisi melawan salah satu peserta pelajar. Dengan telanjang kaki, Kapolres mencoba merasakan langsung sensasi berlari cepat di lintasan malam alun-alun Selawi. Alun-alun Hagawana Selawi Kabupaten Tegal yang biasanya mulai sepi menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, malam itu suasananya berbeda. Ratusan pelajar berkumpul di lintasan sederhana yang dibuat di tengah keramaian warga, dan sorak-sorai penonton pun pecah setiap kali pelari melesat cepat menembus garis finish. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo mengatakan fenomena cokoran kini sedang digandrungi pelajar dan anak muda. Dan menurutnya kegiatan tersebut memiliki sisi positif jika diarahkan dengan baik. Saya harapkan kegiatan-kegiatan positif ini bisa terus dilaksanakan, terus dikembangkan, ya. Jaga kesehatan, dan yang paling utama, saya mengajak pada adik sekalian untuk ayo bersama-sama kita jaga kabupaten tercinta kita ini, Kabupaten Tegal, untuk bisa selalu aman, tentram, dan nyaman. Setuju? Setuju. Cokoran ini bisa menjadi kegiatan yang menyehatkan sekaligus mengalihkan anak-anak muda dari aktivitas negatif seperti tawuran maupun balapan liar. Dan ide kegiatan ini muncul setelah melihat fenomena lomba cokoran di media sosial yang sering digelar menjelang sahur dan dipadati banyak penonton. Dan pihaknya melihat potensi ini bisa diarahkan menjadi acara yang lebih positif dan tertib. Demikian pendengar, saya Hendro LD. Baik, terima kasih rekan reporter Hendro LD. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita berjumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan, untuk daerah maju Indonesia jaya.